Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama, wajib akli. Yang dinamakan wajib akli ialah sesuatu yang mesti ada menurut akal, ya, sesuatu yang mesti ada menurut akal. Nah, hukum wajib akli itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, ada yang daruri, artinya mudah, tidak perlu proses pemikiran yang panjang. Apa contohnya? Seperti apa? Tidak adanya bilangan yang genap sekaligus ganjil. Ya, semua orang juga pasti langsung mengerti bahwa tidak ada bilangan yang genap sekaligus ganjil, dan itu sangat mudah, ya. Nah, itu wajib akli yang daruri dan yang mudah dimengerti. Yang kedua, ada wajib akli yang nazari, artinya sulit karena membutuhkan proses pemikiran yang panjang. Selain membutuhkan proses yang panjang, dia juga membutuhkan dalil untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah pemikiran. Contohnya seperti apa? Seperti adanya yang menciptakan. Nah, itu wajib, mesti, ya, secara akal. Karena tidak ada sesuatu yang tidak ada penciptanya, yang tidak ada penciptanya. Nah, dikatakan adanya sang pencipta sebagai wajib akli yang nadori, ya, yang sulit, ya, karena memang sulit. Faktanya masih banyak orang yang meyakini tidak ada yang menciptakan. Seperti apa namanya? Kaum ateis tidak mempercayai adanya yang menciptakan. Kalau kata Imam Ghazali, kaum ateis itu disebutnya apa namanya? Bagaikan semut yang melihat tulisan, tapi dia tidak melihat yang menulisnya. Seperti itu. Bagaikan semut yang bisa melihat tulisan, tapi dia tidak bisa melihat yang menulisnya. Nah, kedua, hukum akal ialah mustahil. Apa mustahil? Mustahil ialah sesuatu yang mesti tidak ada. Sesuatu yang mesti tidak ada. Contohnya seperti apa? Seperti asyarik lillah, adanya sekutu bagi Allah. Itu mustahil. Kalau dulu waktu ngaji rukunan, ya, guru kecil, guru ngasih contoh mustahil akli itu melaka-laka di awang-awang, mustahil jadi. Nah, ingat, itu dibuat untuk anak-anak, ya, itu dibuat untuk anak-anak. Membuat contoh menanam pohon kelapa di langit, itu kan nggak mungkin
nggak mungkin jadi. Itu dibuat contoh untuk mustahil akli. Ingat, itu contoh buat anak-anak ya, biar cepat mengerti apa itu mustahil gitu. Adapun bagi kita yang udah pada gede-gede, udah tua lagi itu tidak termasuk mustahil akli ya. Kalau menurut akal ya mungkin aja ya, kelapa jadi di atas langit. Tapi itu mustahilnya secara adat kebiasaan, mustahil menurut hukum alam gitu. Nah, yang ketiga, hukum akal ialah al-jaiz atau yang sering kita sebut mungkin ya. Artinya gimana? Hukum jaiz akal itu ya sesuatu yang mungkin ada dan juga mungkin tidak ada. Yang adanya mungkin, tidak adanya juga mungkin. Seperti apa? Di sini dicontohkan kata bil muti allati lam ya'sillaha ta'ala tarfata ainin. Ya, seperti Allah menyiksa orang yang selalu taat kepadanya. Itu sesuatu yang mungkin sah-sah aja menurut akal. Allah menyiksa hambanya yang selalu taat beribadah kepadanya, sah-sah saja ya, mungkin menurut akal. Karena kenapa? Karena ya itu mah gimana Allah ya, punya gua kata Allah. Mau disiksa juga nggak apa-apa, mau dikasih surga juga nggak apa-apa. Dan juga jika Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak pernah taat, yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, kita hukumi sebagai hukum yang wajib akli ya. Nanti itu berbenturan dengan sifat 20 ya. Karena kenapa? Karena kalau Allah wajib memberi pahala kepada orang yang selalu taat kepadanya, berarti Allah terpaksa dong ya, terpaksa berarti Allah. Sedangkan Allah itu muridun, maha berkehendak. Seperti itu. Nah, itulah tentang hukum akal yang ada 3. Pertama wajib akli, kedua mustahil akli, yang ketiga jaiz akli. Nah, kita cukupkan untuk pengajian tauhid sampai pengertian hukum akal saja ya. Kita beralih ke ilmu fikih. Soalnya kejar waktu. Kejar waktu. Bentar lagi kita mau puasa supaya fikihnya dapat gitu yang berpuasanya. Nah, kita percepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ilmu fikih yang sekarang ialah tentang nawaqidul wudu, pembatalan wudu. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Al-musammatu aidon bi asbabil hadas. Selain dinamakan pembatalan wudu, ya, bab ini juga dinamakan dengan asbabul hadas. Jadi sebab-sebab terjadinya hadas kecil, ya. Jadi ketika dikatakan pembatalan wudu, berarti bisa juga dikatakan sebagai sebab hadas. Walladzi yanqudu ayyabtul wudu'a khamsatu asya. Walladzi yumtidu yumtilul wudu'a khamsatu asya. Hal yang membatalkan wudu, tahu? Hal yang menjadi sebab terjadinya hadas kecil, khamsatu asya, itu ada 5. Dikit, cuma ada 5 doang. Tapi dalam pembahasannya nanti ada 6. Dikatakannya di sini khamsatu asya, tapi setelah diperinci itu jadi ada 6. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja
kharaja min ahadis sabilain. Aya anu keluar tina salah sahiji jalan dua. Ada yang keluar dari salah satu jalan dua. Apa jalan duanya? Al-kubul wa dubul. Kubul dan dubul. Ya, jika ada sesuatu yang keluar dari kelamin atau anus, maka batal wudu. Min mutawaddiin hayyin wadihin. Batal wudunya bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup. Adapun orang yang meninggal gimana, batal nggak wudunya? Kan biasanya kan orang yang meninggal diwudui dan dimandikan kan? Itu batal nggak? Oh, tidak batal. Tetap wudunya tetap ada orang yang meninggal. Muqtadan kanal kharij kabaulin wa ghaiti. Baik yang keluarnya itu sesuatu yang biasa keluar, ataupun yang langka keluar dari kelamin dan dubur. Yang biasa keluar dari kelamin apa? Air kencing, ya. Terus yang dari dubur beraket. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Atau nadiron yang langka. Seperti apa? Kadamin, seperti darah. Darah itu yang kelaminnya keluar darah, itu wudunya menjadi batal. Wahasson dan kerikil, ya, kerikil keluar kerikil dari apa kelamin atau dari anus, itu juga sama, batal wudunya. Seperti orang yang menderita kencing batu, ya. Terbuka. Batal yang merasa beku tadi. Oh iya. Ada pertanyaan tentang duduk tuh di situ? Tetap ganden. Ya. Kalau mandi junub wajib, tapi wudu tidak batal. Tapi tidak batal wudu, gitu. Ya. Batal juga. Kita megang wudu tetap sama. Ya tapi memang rumit di situ ya. Rumitnya di sini, mani memang tidak membatalkan wudu, tapi sebelum mani itu keluar, yang keluar lebih dulu ialah apa? Madhi, ya. Yang bening-bening tuh keluarnya bening kental. Nah itu membatalkan wudu. Jadi kalau dipikir-pikir mah, ya kalau kita keluar mani ya otomatis sudah batal wudunya. Batalnya bukan karena mani tapi karena madhi itu. Pak? Ada lagi? Paham Ustaz. Nah. Ada yang ibu yang bermakan dari ibu. Batalnya yang kita butuhkan pakai Parfum apa? Kemarin dari terakhir. alkohol. Hah? Ya. Jadi begini, tentang apa? Parfum yang beralkohol. Dulu katanya alkohol itu ada yang dua ya, ada dua. Pertama ada yang dibuat dari buah-buahan, terus dan ada yang dibuat dari hewan. Nah, yang dari hewan. Katanya yang najis itu yang terbuat dari hewan. Kalau mendengar penjelasan yang seperti itu, ya itu tidak bisa dimengerti. Soalnya kenapa? Arak terbuat dari apa? Buah. Ya, arak terbuat dari apa? Buah, tapi dia tetap najis hukumnya. Nah seperti itu. Jadi alkohol mau yang manapun, ya itu tetap najis. Tapi ada keringanan dari para ulama,
jika kita memakainya secukupnya, secukupnya jangan berlebihan, itu tidak apa-apa tuh, seperti parfum yang seperti alkohol yang ada di parfum. Jika memakainya hanya sekedar secukupnya, itu dimaafkan. Adapun kalau makainya udah sampai sebotol, setengah botol, wah itu udah ada toleransi ya, tidak dimaafkan. Jadi alkoholnya tetap dihukumi najis, tapi dimaafkan. Ada pertanyaan tentang tidur sambil duduk? Sebenarnya kasusnya banyak ini. Itu doang Ustaz, itu doang tadi yang ada yang keluar dari kelamin. Tapi di sini dikasih pertanyaan nih sama pengarang kita. Bagaimana jika ketika kita tidur sambil duduk ini, ya, terus orang-orang yang bangun dengar kita kentut, ya, dengar kita kentut. Nah, ketika kita bangun mau sholat dibilangin, woi kamu tadi kentut, gitu. Batal nggak tuh wudhunya? Berarti itu Batal. Nah itu tergantung bilangan orang yang ngasih tahunya. Saya mah nggak ngasih tahu yang ada Bilangan yang ngasih tahunya. Wudhu kita bisa menjadi batal karena berita dari orang tersebut, ya. Jika yang ngasih tahunya sampai kepada adat tawatur, ya, adat mutawatir itu berapa ya? 4. Jadi minimal 4 orang. Seperti halnya persaksian pada jinah. Itu jadi misalkan ada yang menuduh jinah. Nah, harus ada 4 saksi itu, ya, untuk menetapkan bahwa dia sudah berjinah. Nah, sama kayak itu kasusnya. Harus ada 4 orang yang ngasih tahu. Lalu bagaimana jika dia hanya 1 orang, tapi orangnya alim, jujur dan terpercaya? Gimana tuh kasusnya? tetap tidak batal karena tidak mencapai bilangan mutawatir. Jadi sih ngorok. Tidurnya ngorok gitu. Nggak apa-apa kalau ngorok. Sambil gini ngorok gitu. Nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Ustaz, ada yang nanya nih. Ya. Kalau tidur sambil duduk gini ya, kan nggak geser. Ya. Tapi dia ini Ngecai. air liur. Iya. Gimana? Air liur. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan pembatalan wudhu sebenarnya, ya. Karena wudhunya tetap sah, tidak batal. Tapi yang menjadi masalah air liurnya ini. Air liurnya, apakah air liurnya najis atau tidak? Nah, kan kemarin kita di bab najis membahas tentang bahwa air liur itu najis. Oh, ternyata air liur yang najis itu, jika memang yang keluarnya dari perut, dari sini, dari lambung. Nah, kalau kita ngiler nih sambil gini, mungkin nggak dia keluarnya dari perut, dari sini? Iya, berarti air liur itu tidak najis. Nah, ada lagi kalau kita tidur, terus pas bangun ini bau apa? Nah, kalau yang itu baru. Karena kalau sedang posisi tiduran gitu, ya mungkin keluarnya dari lambung, itu najis. Cuma duduk gitu. Coba duduk beneran, tapi nyender ini. Kalau posisinya duduknya rapi tapi nyender, Ya nggak apa-apa. Yang penting ininya nempel. jangan tempat bener. Ya aman. Kalau gini juga sama. Nah kalau gitu. Nah kalau ini ada apa namanya? Duduk seperti gini nih, ya? Duduk meluk lutut, gitu. Duduk meluk lutut. Di sini ada juga nih bahasa yang khusus buat itu. Bukan duduk kata itu namanya. Nah itu bisa membatalkan wudhu. Karena ketika kita duduk begini, ini kan kebuka sih ini. Liang ini kan kebuka. Itu bisa membatalkan wudhu. Gimana kalau duduknya di kursi? Ya, duduknya di
di kursi, ya pokoknya asal tetap pantatnya tetap gini rapat, nah itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau udah membuka, nah itu baru membatalkan wudhu. Nah itu yang kedua. Ada lagi. Gimana kalau tidurnya lagi sholat? Banyak kan orang yang lagi sholat terus tidur. Lagi subuh tuh banyak yang ini. Orang-orang bersujud ini mau berdiri aja. Gimana tuh? Batal apa? Batal. Wudhunya batal. Walaupun tidurnya sebentar doang. Cuma gitu terus kan udah rukun ya, kita terus rukun. Itu gak boleh, udah kita apa namanya ambil wudhu dulu. Nah berbeda lagi dengan orang yang sholatnya sambil duduk. Nah orang yang sambil duduk biasanya kalau udah tua itu ya, soalnya kan di kursi. Ya walaupun tidur dia tetap tidak batal wudhunya. Karena apa? Ininya pantatnya nempel ke kursi, jadi tidak mungkin dia kentut pada saat itu. Tapi ya tidak batal wudhu orang tersebut yang tadi yang sholat sambil duduk, ya? Iya, duduk terus tidur. Jika tidurnya sebentar, baru tidak batal. Adapun jika tidurnya lama, baru itu bisa membatalkan. Selain batal wudhunya juga sholatnya juga kan batal banget. Sholat desa udah bangun subuh. Sholat desa bangun subuh. Nah ada. Terus yang ketiga zawalul akli, hilang akal. Nah akal itu hilang, itu bisa membatalkan bisa kan? Baik hilangnya sebab mabuk, ya mabuk, apa yang batal? Al-marodi, atau kena penyakit seperti gila. Nah, kita lagi punya wudhu nih. Ada yang nyantet, jadi gila, batal tuh wudhu kita. Igmain atau karena epilepsi, ayat banyak batal. Banyak tuh yang ayatnya di masjid. Kita yang sudah tahu sehingga tidak bingung lagi. Ya udah saja. Nah kaget ada di sini. Ada di sini. Waminu sebagian daripada tenang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana Allahumma barik